Selamat siang mahasiswa. Hari ini Bufa akan memberikan materi keempat dari mata kuliah Sistem Pakar. Pada materi keempat ini Bufa akan menjelaskan tentang konsep dari pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep pengetahuan, di sini ada pendahuluannya terlebih dahulu. Prinsip kerja yang paling utama dalam sistem berbasis kecerdasan buatan itu adalah dengan memanfaatkan basis pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan. Nah, sistem pakar itu termasuk salah satu contoh dari prinsip kerja kecerdasan buatan yang memanfaatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang didapatkan itu diperoleh dari kepakaran seseorang. Nah, pengetahuan ini itu dipergunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan dari hasil penalaran terhadap pengetahuan yang ada. Nah, pengetahuan ini bisa ditetapkan secara manual dan bisa juga ditetapkan dari pakarnya, atau juga bisa ditetapkan secara otomatis dari data yang ada menggunakan suatu algoritma yang biasanya sering disebut sebagai machine learning. Nah, pengetahuan yang bisa diperoleh dari pakar itu ada 5 tipe. Yang pertama yaitu pengetahuan yang sifatnya adalah deklaratif. Yang kedua itu adalah sifatnya prosedural. Yang ketiga yaitu meta knowledge. Yang keempat heuristic knowledge. Dan yang kelima adalah struktural. Nah, pada materi keempat dalam sistem pakar kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe pengetahuan. Kita mulai dari tipe yang pertama yaitu deklaratif. Apa sih yang disebut dengan deklaratif? Deklaratif ini adalah suatu pengetahuan mengenai suatu konsep atau suatu fakta atau suatu objek. Misalnya, Bufa kasih contoh. Pengetahuan tentang tanaman padi. Nah, untuk membahas tentang tanaman padi, kita harus membuat suatu konsepnya dulu. Apa sih sebenarnya tanaman padi ini? Terus setelah mengetahui secara definisi yang disebut sebagai tanaman padi, di situ membahas apa? Membahas misal ciri-ciri dari tanaman padi, sifat dari tanaman padi, terus struktur-struktur tanah yang bisa ditanam oleh tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang Bufa sebutkan tentang definisinya, tentang cirinya, tentang sifatnya, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai konsep. Nah, kalau pengetahuannya berupa konsep seperti tadi yang Bufa jelaskan, itu masuk dalam kategori deklaratif. Contoh lainnya, misal ketika kita membaca suatu buku, misal membahas tentang sistem pakar. Nah, biasanya kalau kita menulis sebuah buku itu kan didahului dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kan biasanya bercerita tentang sejarah. Terus habis itu bercerita tentang definisi. Terus habis itu bercerita tentang perkembangan dari kecerdasan buatan. Terus di bab berikutnya baru masuk ke inti dari pengetahuan kecerdasan buatan itu inti dari pengetahuan sistem pakar itu sendiri.
dan seterusnya. Sehingga ketika dibaca dari awal sampai akhir itu menjadi sebuah konsep. Nah, itu masuk dalam kategori contoh deklaratif. Nah, yang disebut dengan fakta itu apa atau objek? Ya, fakta itu adalah bendanya itu sendiri. Misal kalau kita berbicara tentang tanaman padi, berarti yang disebut fakta ya tanamannya, ya padinya, ya tanahnya, ya pupuknya, itu disebut sebagai fakta atau objek. Bisa dipahami ya sampai di sini yang disebut sebagai tipe pengetahuan yang sifatnya adalah deklaratif. Oke, yang kedua yaitu tipe pengetahuannya yang disebut sebagai prosedural. Jadi, suatu pengetahuan yang dikatakan sebagai prosedural atau tipe prosedural itu adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Bisa berupa aturan atau rule, bisa berupa strategi, bisa berupa prosedur atau agenda. Nah, sering disebut pengetahuan prosedural ini disebut dengan imperative knowledge. Jadi misal nih, kalau kalian berbicara tentang tutorial membuat kue tar, nah itu termasuk dalam kategori prosedural. Atau kalian membahas tentang strategi manajemen waktu, nah itu juga masuk dalam kategori prosedural. Kenapa? Karena di situ berbicara tentang urutan, berbicara tentang aturan, berbicara tentang tahapan yang dimana dimulai dari pertama sampai ada goalnya, sampai ada akhirnya. Nah, pengetahuan seperti itulah yang disebut sebagai prosedural. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Sekarang kita akan membahas ke tipe yang ketiga dari tipe pengetahuan, yaitu yang disebut sebagai meta knowledge. Apa sih meta knowledge itu? Jadi meta knowledge ini adalah pengetahuan yang menjelaskan sesuatu pengetahuan lain atau pengetahuan tentang proses untuk bekerja dengan memanfaatkan pengetahuan dasar yang telah dimiliki. Maksudnya begini, misal nih, ketika kita akan belajar membaca, berarti kita punya pengetahuan dasarnya. Apa pengetahuan dasarnya? A, B, C, D. Yaitu kita belajar abjad dan kita belajar vokal. Nah, itu pengetahuan dasar. Nah, untuk bisa membaca berarti kan kita harus punya dasarnya dulu. Nah, untuk bisa membaca itulah yang disebut sebagai meta knowledge. Atau Bufa kasih contoh lagi. Ketika kita belajar berhitung, berarti kan kita diajarkan pengetahuan dasarnya dulu. Pengetahuan dasarnya berupa apa? Pengetahuan dasarnya itu berupa misal penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, itu adalah pengetahuan dasar. Nah, ketika pengetahuan dasar ini bisa digunakan untuk proses bekerja, misal proses bekerjanya apa? Proses bekerjanya misalnya adalah berapa jumlah batu bata yang dibutuhkan ketika kita akan membangun sebuah rumah minimalis ukuran 8 x 9 meter persegi. Kalau kita tidak punya pengetahuan dasar ini, mustahil kita bisa melakukan mengetahui total jumlah dari kebutuhan membangun rumah minimalis ukuran 8 x 9 meter persegi. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, itulah yang disebut sebagai meta knowledge. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke tipe data yang keempat, yaitu yang disebut sebagai heuristic knowledge. Heuristic knowledge ini biasanya disebut sebagai rules of thumb. Rule of thumb itu maksudnya adalah saran yang disederhanakan atau beberapa aturan dasar mengenai subjek atau tindakan tertentu. Biasanya
rule of thumb ini adalah berupa aturan praktis yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman atau praktek tanpa harus melalui penelitian ilmiah atau landasan teori. Misalnya begini, ketika kalian berada di suatu ruang kerja, di mana kondisi di dalam ruang kerja ini dibutuhkan suatu konsentrasi tinggi. Berarti ketika berada di ruang seperti itu tidak ada yang namanya berisik, tidak ada yang namanya bunyi-bunyian, tidak ada yang namanya noise. Nah, ketika kalian membawa sebuah handphone dalam keadaan seperti itu, berarti yang harus kalian rules of thumb-nya itu adalah mematikan atau men-silent handphone kalian. Nah, untuk mematikan atau men-silent handphone kalian itu nggak perlu harus dilakukan penelitian sebelumnya, tidak perlu ada teori-teori, tetapi itu adalah suatu aturan praktis yang memang sudah berkembang secara pengalaman, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi itu tidak apa ya. Jadi intinya kayak rule of thumb itu seperti aturan yang tidak baku, tetapi kita harus bisa ngerti. Nah, itu yang disebut sebagai heuristic knowledge. Paham ya? Nah, yang terakhir itu adalah structural knowledge. Jadi structural knowledge ini adalah pengetahuan yang menjelaskan hubungan antar konsep. Misalnya apa? Misalnya adalah ketika kita belajar tentang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini termasuk dalam kategori contoh structural knowledge karena di situ ada sistem-sistem yang saling terhubung yang nanti akhirnya menjadi sebuah pengetahuan utuh. Nah, itulah yang disebut sebagai structural knowledge. Nah, dari 5 tipe ini itulah yang bisa diperoleh dari kepakaran seseorang, di mana pengetahuannya itu bisa ditentukan berdasarkan dari pengetahuannya itu dari pengetahuan si pakarnya itu, atau bisa ditentukan secara manual. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke. Nah, untuk tugasnya dari 5 pengetahuan yang tadi sudah Bufa jelaskan, termasuk yang mana nih pengetahuan milik kalian? Apakah termasuk yang deklaratif, atau termasuk yang struktural, atau termasuk yang heuristik, atau termasuk yang meta, atau termasuk yang prosedural? Nah, jawaban kalian itu nanti diunggah di Google Drive yang sudah Bufa bagikan dan dipresentasikan lewat video. Jadi yang diunggah adalah video presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.